Selamat datang di channel ini rekan-rekan sekalian. Video ini kita kembali membahas terkait dengan skema yang disiapkan oleh pemerintah untuk menampung honorer yang tidak lulus pada seleksi P3K tahun ini. Informasi selengkapnya ditonton secara lengkap video ini. Sebelum kita membahas hal itu, kepada rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, ayo tekan tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar tenaga honorer, P3K, dan aparatur sipil negara. Rekan-rekan sekalian, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memiliki target yang besar untuk menyelesaikan persoalan tenaga honorer sekaligus melaksanakan penataan terhadap tenaga non-ASN hingga dengan bulan Desember tahun 2024. Salah satu strategi utamanya ialah melalui pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Lalu sebenarnya bagaimana nasib honorer yang tidak lulus dari seleksi ini? Menpan RB mengatakan bahwa pihaknya akan berupaya agar penataan tenaga honorer ini rampung sepenuhnya melalui seleksi P3K tahap 1 dan P3K tahap 2. Setidaknya total ada 1,7 juta tenaga non-ASN yang berdasarkan data Badan Kepegawaian Negara. Jadi Menpan RB memang target utamanya adalah honorer itu bisa selesai pada tahapan seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Namun rekan-rekan sekalian, seperti diketahui bahwa harapan pemerintah pusat ini tidak sejalan dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Mayoritas pemerintah daerah mengusulkan formasi P3K yang sangat sedikit, sehingga target Menpan RB agar penyelesaian tenaga non-ASN melalui seleksi P3K tahap 1 tahap 2 ini nampaknya tidak akan bisa terrealisasi. Baik, kita lanjut rekan-rekan sekalian. Mestinya menurut Menpan RB mereka ini lulus semua karena kan mereka sudah masuk daftar, masuk dalam data. Namun demikian ada satu persoalan yang dikhawatirkan Rini. Menurutnya jumlah usulan formasi dari pemerintah daerah kurang dari jumlah 1,7 juta tersebut, sehingga pihaknya saat ini harus menyiapkan strategi lanjutan. Ini yang saya katakan tadi, bahwa memang harapan dari Menpan RB agar seluruh honorer bisa diangkat melalui seleksi tahap 1 dan tahap 2 ini nampaknya tidak akan terrealisasi oleh karena memang jumlah formasi yang diusulkan oleh pemerintah daerah kurang dari 1,7 juta yang termasuk tenaga honorer yang telah terdata di database BKN. Beda lagi dengan honorer yang belum terdata. Nah, rekan-rekan sekalian, kan dari daerah memang tidak mengusulkan sesuai dengan tempat yang kita sediakan, jadi pihaknya tidak bisa memaksakan juga karena tidak bisa ngarang dalam formasi apa mereka. Hari ini menambahkan bahwa jumlah 1,7 juta honorer ini juga telah mengalami penyesuaian, di mana ditemukan di dalam terdapat data honorer yang telah menemukan pekerjaan baru hingga meninggal dunia. Apabila ke depan masih terdapat honorer di luar data tersebut, maka akan dibuka kembali seleksi P3K jalur umum. Sementara itu PLT Kepala BKN Haryono Dwi Putranto mengatakan saat ini seleksi P3K sedang berlangsung. Seleksi ya ini untuk saat ini memang sudah masih tahap proses ya. Sekarang tahap pengumuman hasil seleksi P3K, dan yang pastinya untuk seleksi P3K tahun ini tidak akan mampu mengakomodir seluruh tenaga honorer oleh karena sedikitnya formasi, sehingga rekan-rekan sekalian, opsi dari Menpan RB akan menyiapkan opsi pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu bagi honorer yang tidak lulus di seleksi P3K tahap 1 dan tahap 2. Demikian informasi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.